Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan kami, Rafiuddin Nasir, TFTT Channel, masih dalam proses pembinaan RB binaan kami dengan ukuran 5x17 setinggi 4 lantai yang ada di Kecamatan Pondrang Selatan, Kabupaten Luwu. Saudaraku yang saya hormati, rahasia kami untuk melembabkan ruang inap itu hanya menggunakan baskom seperti ini. Nah, di semua RB binaan kami, saudaraku, hanya menggunakan baskom, tidak menggunakan mesin kabut, ya. Mengapa demikian? Itu karena yang pertama, agar supaya papan sirip kita itu tidak mudah berjamur, ya. Kenapa papan sirip lebih mudah berjamur ketika kita menggunakan mesin kabut? Itu disebabkan karena semburan uapnya itu atau embunnya itu sampai ke papan sirip, saudaraku. Karena semburan mesin uap itu atau mesin kabut itu sangat halus, ya, sampai ke papan sirip. Nah, itulah yang menyebabkan papan sirip kita lembab kemudian berjamur, ya. Berbeda halnya saudaraku, kalau saudara-saudara kita yang dari Kalimantan itu rata-rata menggunakan papan siripnya itu kayu ulin, ya. Sedangkan kayu ulin itu teksturnya keras dan sulit berjamur, saudaraku. Kalau kita di daerah Sulawesi Selatan khususnya, kita rata-rata menggunakan kayu kelas 3. Nah, itu disebabkan karena biayanya lebih murah, ya. Kalau RB binaan kami ini menggunakan kayu jabon merah. Nah, seperti ini. Kita lihat ya bagaimana bersihnya, ya. Nah, bersihnya, kenapa bisa sampai bersih ini, saudaraku? Nah, itu disebabkan karena kemarin kami mencuci menggunakan sabun sunlight, disiram dengan air, kemudian disikat pakai sabun sunlight. Setelah itu kami mengadakan ritual wajib, ya, yaitu kami menguasi putih telur dicampur dengan parfum andalan kami. Dan kita melihat, ya, kita melihat, saudaraku, papan sirip sama sekali tidak ada yang berjamur. Bersih, kinclong, ya. Kenapa papan sirip itu penting untuk kita bersihkan? Nah, itu disebabkan karena papan sirip ini adalah tempat tinggalnya burung walet kita, tempat tidurnya burung walet kita, ya. Tempat burung walet kita membuat sarang, tempat burung walet kita memberikan kita pundi-pundi rupiah. Jadi harus kita maksimalkan. Nah, kita melihat ya, sama sekali tidak ada pasir, tidak ada tanah, serbuk kayu. Kenapa? Karena sebelumnya sudah dicuci menggunakan sabun sunlight. Kemudian agar tidak berjamur, kami menggunakan parfum papan sirip andalan kami yang botol putih dicampur dengan putih telur agar supaya aromanya tetap melekat di papan sirip. Nah, saudaraku yang saya hormati, kita melihat ya, papan siripnya ini kemarin kita main basah-basahan, ya. Nah, disemprot menggunakan air, kemudian kita sikat pakai sunlight dan sampai ke belakang tidak ada yang berjamur, saudaraku. Nah, kita kembali lagi, ya, kita kembali lagi. Nah, papan siripnya kinclong dan sama sekali tidak ada yang berjamur, saudaraku. Bersih, ya. Nah, seperti ini. Kenapa papan sirip harus kita bersihkan? Agar supaya tidak ada perantara antara liur burung walet dengan papan sirip kita, ya. Jadi ketika burung walet mematokkan air liur pertamanya di papan sirip itu langsung melengket, ya, karena tidak ada perantara, tidak ada tanah, tidak ada pasir, ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat bersihnya, ya. Nah, kemudian kita kuasi dengan putih telur dicampur dengan parfum andalan kami agar supaya mempermudah liur burung walet itu melekat di papan sirip.
Saudaraku yang saya hormati, sekaitan dengan fungsi baskom ini. Nah, perlu kita pahami bahwa fungsi kita melembabkan ruang inap itu, saudaraku, yang pertama adalah untuk melembabkan telur burung walet, ya. Nah, silahkan Bapak Ibu buktikan di semua mesin penetas telur, saudaraku, itu ada penghangat, ya. Ada penghangat berupa balon dan di bawahnya itu ada air. Nah, fungsinya itu adalah untuk melembabkan cangkang telur, ya. Nah, seperti itu. Karena kalau telur kita tidak lembab, makanya terkadang telur itu tidak jadi, ya. Atau telur itu mengalami pecah sendiri. Nah, itu disebabkan karena kurang lembab. Itu yang pertama. Fungsi yang kedua, saudaraku, adalah melembabkan sarang burung walet, ya, melembabkan sarang burung walet, yaitu liurnya. Nah, saudaraku yang saya hormati, ketika ruang inap kita kurang lembab, biasa kita melihat sarangnya itu rata-rata menjadi bakpao, ya, tidak berbentuk mangkok. Kenapa? Burung walet masih mau membentuk liurnya menjadi mangkok, tapi liur itu langsung mengering disebabkan karena ruang inap kita panas dan lembab. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, pentingnya kita menyimpan air berupa baskom di dalam ruang inap. Itu adalah fungsinya agar supaya melembabkan liur burung walet itu sendiri. Nah, jadi ketika ruang inap kita lembab, burung walet itu enak untuk membentuk liurnya menjadi mangkok. Nah, seperti itu. Karena burung walet itu pintar untuk membentuk liurnya menjadi mangkok agar supaya bisa ditempati bertelur, mengeram, dan memberi makan anaknya di situ, ya. Itulah adalah fungsi air di dalam ruang inap. Tapi jangan berlebihan, saudaraku, ya. Kalau kita pakai mesin kabut itu menggunakan timer. Timer itu tidak tahu bahwa papan sirip kita di atas ini sudah basah atau kering. Nah, tetap pada saat waktu yang ditentukan, mesin kabutnya itu akan menyembur ruang inap sampai ke atas papan sirip. Itulah yang menyebabkan rata-rata papan sirip kita berjamur, ya. Tapi kalau kita menggunakan baskom seperti ini, saudaraku, proses penguapannya itu terkontrol. Alam yang mengontrol proses penguapan yang terjadi di dalam RBW binaan kita. Di mana ketika terjadi suhu panas, maka air yang ada di baskom ini akan menguap naik ke papan sirip. Nah, itulah fungsinya baskom, ya. Jadi ketika terjadi suhu panas, maka akan terjadi proses penguapan. Dan itu prinsip, saudaraku, ya. Biasa kita melihat ibu-ibu mencuci pakaian, kemudian dijemur pada malam hari dan dijemur pada siang hari. Proses keringnya itu berbeda, ya. Kalau di siang hari akan cepat kering karena terjadi proses penguapan. Nah, air yang ada di baju kita itu menguap, ya, naik ke atas. Sama halnya dengan air yang ada di baskom ini, saudaraku, ya. Nah, jadi ketika terjadi suhu panas di dalam ruang inap, maka akan terjadi proses penguapan. Makanya jangan heran air yang berada di baskom ini itu akan menguap, ya. Dalam jangka 6 bulan ketika tidak diisi, air ini akan habis. Nah, makanya per 3 bulan kita melakukan pengecekan. Pada saat kita belum melaksanakan panen, itu wajib kita isi, ya. Nah, kalau kita sudah melaksanakan panen per 4 bulan, air ini belum habis, kita isi kembali, ya. Nah, seperti itu. Jadi ingat, kalau kita menggunakan baskom ini, saudaraku, proses penguapannya itu terkontrol. Alam yang mengontrol proses penguapannya. Jadi ketika terjadi suhu panas, air yang ada di baskom ini akan menguap, melembabkan sarang dan melembabkan telur. Dan terkontrol, ya. Kalau malam hari akan mengurangi proses penguapan karena dingin. Nah, seperti itu. Beda kalau kita menggunakan mesin kabut, ya. Nah, mesin kabut itu uapnya halus sampai ke papan sirip.
akan membuat papan sirip kita basah dalam jangka lama. Kemudian timer itu tidak tahu kalau papan sirip kita ini sudah lembab di atas, dihantam terus ketika timernya berjalan. Nah, itu hanya sekedar gambaran saudaraku, makanya di setiap RB binaan kami itu hanya menggunakan baskom saja, tidak menggunakan mesin kabut, ya. Kecuali kalau saudara-saudara kita daerah Kalimantan yang menggunakan kayu ulin, itu tidak apa-apa menggunakan mesin kabut, karena kayu ulin itu sulit berjamur, ya, karena teksturnya keras. Seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan saudaraku. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, karena saya ini hanyalah manusia biasa yang tidak luput daripada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.